Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi dengan saya Eko Arsito SPD. Pada video kali ini kita akan membahas bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebabnya hakikat dan teori kedaulatan. Anak-anak atau rekan-rekan bisa membukanya di buku siswa halaman 53. Ya. Sebelum kita ke materi pembahasan, kita sedikit asah dulu pengetahuan kita ya anak. Di sini ada sebuah foto atau gambar, kalian bisa perhatikan atau telah di sana ada kotak tuliskan kata KPU, kemudian ada orang dewasa yang berdiri di sini memakai baju dengan tulisan TPS. Ada orang yang mengantri. Di sini ada pertanyaan, pernahkah kalian melihat kejadian seperti di gambar atau foto berikut? Kemudian, menurut kalian apa yang sedang mereka lakukan? Dan apa tujuan dari kegiatan yang mereka lakukan? Silakan anak-anak menjawabnya. Oke, jika sudah punya jawaban, kita lanjut. Benar, jika yang menjawab kegiatan tadi adalah kegiatan pemilu atau pemilihan umum yang bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia. Kemudian di sini ada logo atau gambar dari kelingking yang dikedupkan ke dalam tinta. Biasanya setelah masyarakat atau warga memilih, akan ditandai dengan kelingkingnya dimasukkan ke dalam tinta permanen seperti ini untuk bisa membedakan mana yang telah menggunakan hak pilihnya dan mana warga yang belum menggunakan hak pilihnya. Kemudian siapa yang tahu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada saat ini? Silakan dijawab. Presiden Republik Indonesia pada saat ini yaitu Insinyur Haji Joko Widodo dan wakilnya itu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Terima kasih bagi yang sudah menjawab dengan benar ya. Pada materi kali ini kita akan mempelajari hakikat dan teori kedaulatan. Pada dasarnya pemilihan umum di foto yang sudah kalian jawab tadi yaitu salah satu perwujudan kedaulatan rakyat. Hakikat dan teori kedaulatan, kata daulah. Kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Jadi apa sih pengertian kedaulatan? Silakan dijawab. Oke. Jadi pengertian kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Nah, ini bahwa ada penjelasan kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat juga berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan apa? Ya, silakan anak-anak jawab. Oke. Jawabannya itu demokrasi. Jadi demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi rakyat terlibat dalam membantu pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakanlah melalui pemilu atau pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden. Sifat kedaulatan rakyat di sini ada 4. Menurut Jean Bodin, seorang ahli hukum negara dari Prancis, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki sifat pokok yaitu 1, asli. Artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang lain yang lebih tinggi. Yang kedua adalah permanen. Artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahannya sudah berganti. Yang ketiga tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan
satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Kemudian yang keempat yaitu tidak terbatas, artinya kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan yang ada. Kedaulatan dan kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk ke dalam dan bentuk keluar. Di sini bentuk ke dalam, pengertian secara singkatnya yaitu negara mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik darat, di laut dan di udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain. Yang kedua, kedaulatan keluar dalam pengertian singkatnya yaitu negara bekerja sama dengan negara lain atau mengadakan perjanjian negara lain ya tentu saja tetap untuk kemakmuran rakyatnya seperti organisasi internasional dan sebagainya. Ini salah satu contoh kedaulatan keluar ya, bentuk kedaulatan keluar itu hubungan kerjasama Indonesia dengan Singapura dalam menangani kasus pandemi corona ini ya. Kemudian teori kedaulatan, karena siapa yang penguasaan tertinggi dalam suatu negara. Sini terdapat beberapa teori kedaulatan. Oke, kita lanjut. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Itu teori yang pertama ada dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintahan mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih dan secara kodrat diterapkannya menjadi pemimpin negara dan berlaku wakil Tuhan di dunia. Nah, teori ini pada umumnya dianut-anut pada zaman dahulu ya. Ada raja-raja Mesir kuno, misalnya pada kaisar-kaisar. Kemudian pada raja Jawa juga, Jawa pada zaman Hindu. Di sana mereka menganggap dirinya penjelmaan dari dewa atau sebagai titisan dari dewa. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu ilustrasi pada kerajaan Mesir kuno bahwa kerajaan mereka menganggap diri mereka adalah Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berasal di atas konstitusi. Bahkan seorang raja tidak perlu mentaati hukum moral agama di situ. Justru karena statusnya sebagai wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani atau dalam artian kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang kepada rakyatnya. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersama dengan berdirinya suatu negara. Di sini para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani sehingga sikap kepala negaranya bertindak sebagai diktator. Ini contohnya ada foto Korea Utara ya, di sini ada foto Kim Jong Un. Di negara Korea Utara gaya rambut untuk pria itu diatur oleh negara sehingga gaya rambut mereka itu sama. Kemudian gaya berbusana para wanita ini juga sama, diatur oleh negara. Tidak boleh memakai gaya-gaya modern dari negara luar. Jadi mereka menerapkan gaya rambut sampai busana para wanita itu ditetapkan oleh negara. Jadi harus mentaati peraturan dari negara. Dan yang keempat, teori kedaulatan hukum. Di sini kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukum lah
baik tertulis ya maupun tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan rasa kesadaran hukum. Di sini negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Dan pelopor dari kedaulatan negara itu diantaranya Hugo de Garot, Rep, Immanuel Kant, dan Leon Degroote. Yang terakhir, yang kelima, ini teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat mengatakan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh perjanjian masyarakat. Kemudian sebagai pembagian kekuasaan tinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang telah dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak rakyat. Jadi sudah jelas Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat dan diperkuat oleh teori kedaulatan hukum ya. Dan John mengatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintahan mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Kemudian dia menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui satu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara, yang kedua perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberikan kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Montesquieu, seorang ahli Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan itu dibagi ke dalam 3 kekuasaan. Pemegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi atau tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Di sini ada 3 pembagian kekuasaan. Yang pertama yaitu legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu untuk menegakkan peraturan perundang-undangan. Oke. Untuk memudah menghafal anak-anak, kalian cukup menghafal legislatif, yaitu membuat, legislatif membuat peraturan perundang-undangan. Eksekutif itu melaksanakan peraturan perundang-undangan, selain yudikatif itu menegakkan peraturan perundang-undangan. Legislatif di sini membuat, eksekutif melaksanakan, dan yudikatif menegakkan. Itu cara mudah untuk menghafal 3 kekuasaan. Kemudian di sini ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif tadi membuat ya, membuat peraturan perundang-undangan. Di sini ada MPR, DPRD, dan DPD. Kemudian ada eksekutif, melaksanakan atau menjalankan, di sini ada presiden. Yudikatif menegakkan peraturan perundang-undangan. Ya, jelas contohnya badan kehakiman ya. Di sini ada MA, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, dan KY atau Komisi Yudisial. Gitu. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan untuk materi hakikat dan teori kedaulatan. Tetaplah jadi warga negara baik dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya.